Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Traffickers versi UBR Enthusiast. Film ini mengisahkan tentang perdagangan organ tubuh manusia. Sebuah operasi pengambilan organ yang sedang dikerjakan oleh kelompok perdagangan organ tubuh mengalami kegagalan total. Si korban berhasil melarikan diri. Kelompok itu dipimpin oleh pria bernama Yonggyu. Di sana juga terlihat seseorang yang menjadi tangan kanan Yonggyu bernama Yongchul. Yongchul menutupi kejahatan yang mereka lakukan dengan mengorbankan dirinya, menjatuhkan diri bersama korban ke dalam laut. 3 tahun kemudian, kelompok Yonggyu sudah tidak lagi memperdagangkan organ tubuh manusia, melainkan menyelundupkan barang-barang ilegal dari luar negeri. Yonggyu mempekerjakan wanita-wanita parubaya untuk menyelundupkan berbagai barang ilegal sesuai pesanan pelanggan mereka. Setelah pekerjaan selesai, Yonggyu langsung mendatangi wanita idamannya yang bernama Yuri di outlet penjualan tiket. Yonggyu selalu menunjukkan perasaannya kepada Yuri, namun Yuri tidak pernah menghiraukannya. Apalagi dengan kondisi sekarang, Yuri sedang fokus mengurus operasi transplantasi jantung ayahnya yang harus segera dilakukan. Ayahnya yang harus segera mendapatkan donor jantung baru justru dibatalkan operasinya oleh rumah sakit. Yuri benar-benar sedih dan kecewa. Setelah itu, anak buahnya Yonggyu yang bernama Taejo dan Waluyo tampak mengambil barang-barang ilegal yang mereka selundupkan. Yonggyu yang sudah berpengalaman mendapati wanita yang dipekerjakannya membawa barang lain tanpa sepengetahuannya. Yonggyu pun mengancam, jika melakukannya lagi maka ia akan mengeluarkan isi perut wanita itu. 아줌마가 뽑을까? 내가 뽑을까? Di tempat lain, seorang pria pekerja asuransi berencana liburan ke Cina bersama istrinya. Ia memesan kamar khusus di dalam kapal untuk istrinya yang sedang sakit. Pria itu bernama Sang Ho. Selanjutnya, Yonggyu bertemu dengan pria bernama Wagiman, kenalan lamanya. Wagiman mengajak Yonggyu kembali menjalankan operasi perdagangan organ tubuh. Wagiman berkata hanya Yonggyu yang dapat mengajak Pak Tua kembali bekerja. Namun Yonggyu menolak ajakan Wagiman. Yonggyu masih trauma dengan kegagalan operasi sebelumnya yang telah merenggut nyawa sahabatnya. Beralih ke Yuri, karena sudah putus asa dan membutuhkan banyak uang, Yuri datang ke tempat Wagiman untuk meminjam uang. Dengan uang pinjaman itu, Yuri akan mengoperasi ayahnya di Cina. Kemudian Yonggyu datang lagi menggoda Yuri. Yonggyu mengajak Yuri tinggal bersama di sebuah rumah mewah. Yuri yang sedang pusing dengan masalahnya tentu saja menolak ajakan Yonggyu. Yuri pun meminta agar jangan pernah mendatanginya lagi. 네 눈에는 내가 빙신처럼 보이냐고. Tidak lama kemudian, Taejo melaporkan kepada Yonggyu bahwa barang selundupan mereka disita oleh polisi karena ada seseorang yang sudah melaporkan mereka. Malam harinya, Yonggyu datang menghajar Wagiman. Ia tahu Wagimanlah yang melaporkan barang selundupan kelompok Yonggyu ke polisi. Wagiman pun mengakui perbuatannya. Dia melakukan itu karena kecewa ajakannya menjalankan operasi perdagangan organ kemarin ditolak oleh Yonggyu. Sebelum Yonggyu pergi, Wagiman memberitahunya, Yuri, wanita idaman Yonggyu, sedang membutuhkan banyak uang. Malam itu juga, Yonggyu memikirkan resiko yang akan ia hadapi jika kembali menjalankan operasi itu. Walaupun uang yang dihasilkan sangat banyak, tetapi operasi ini sangat berbahaya. Yonggyu pun memutuskan menerima ajakan Wagiman dengan niat membantu Yuri membayarkan hutangnya. Keesokan paginya, Yonggyu mendatangi petugas bea cukai yang biasa membantunya menyelundupkan barang. Ia menyuap petugas itu untuk melancarkan operasinya esok hari. Untuk mengambil organ tubuh calon korbannya, Yonggyu membutuhkan seorang ahli bedah. Ia pun mengajak Pak Tua untuk ikut serta dalam menyelesaikan pekerjaan kali ini. Malam harinya, Yonggyu memberitahukan kepada Taejo bahwa mereka akan kembali melakukan operasi pengambilan organ tubuh. Taejo yang cinta dengan uang langsung menerima ajakan bosnya. Beberapa hari kemudian, kelompok Yonggyu mulai mempersiapkan jalannya operasi. Wagiman sudah menitipkan foto calon korban di loket penukaran uang. Sebelumnya, saat Yonggyu menemui Wagiman, Yonggyu sebenarnya tidak ingin lagi melakukan pekerjaan ini. Yonggyu sudah pernah ditangkap dan sekarang ia dalam masa percobaan tahanan. Kalau ia tertangkap lagi, maka ia akan mendapatkan hukuman yang sangat lama.
Setelah menerima pinjaman dari Wagiman, Yuri membawa ayahnya ke Cina untuk operasi transplantasi jantung. Ayah Yuri sebenarnya tidak ingin menjadi beban bagi anaknya. Ia tampak ragu melakukan operasi ini. Tetapi Yuri begitu menyayangi ayahnya. Ia akan melakukan apapun agar ayahnya bisa hidup dan selalu di sisinya. Tanpa terduga, Sang Ho dan istrinya Chae-hee yang akan liburan ke Cina juga berada di kapal itu. Begitupun kelompok Yonggyu yang akan melakukan operasi mereka. Saat di atas kapal, secara tidak sengaja Yuri dan Chae-hee berkenalan. Yuri juga sempat memberikan ikat rambut kepada Chae-hee. Di sisi lain, Yonggyu menyuruh Taejo menjemput Pak Tua yang sedang karaokean. Sebelum melakukan operasi, Taejo harus memastikan Pak Tua dalam kondisi sadar bebas alkohol. Lalu Yonggyu bertemu dengan Yuri. Ia terkejut Yuri naik kapal yang sama dengannya. Yuri pun meminta maaf pada Yonggyu karena waktu itu telah berkata kasar. Walaupun terlihat kesal, Yonggyu tentu saja memaafkannya. Beralih ke Sang Ho dan Chae-hee yang sudah tidak sabar untuk liburan di Cina. Sang Ho meninggalkan istrinya sebentar untuk mengambil makanan. Namun setelah ia kembali ke kamar, ia tidak menemukan istrinya lagi. Ternyata Yonggyu dan anak buahnya sudah menculik Chae-hee. Chae-hee adalah korban yang akan diambil organ tubuhnya. Sang Ho yang panik langsung berusaha mencari istrinya. Sementara itu, Yonggyu membawa Chae-hee masuk ke dalam ruangan sauna. Di sauna itulah Pak Tua sudah menunggu untuk menjalankan operasi. Selanjutnya, Sang Ho meminta bantuan petugas kapal untuk mengumumkan istrinya yang hilang. Namun karena sudah larut malam, petugas kapal tidak bisa memberikan pengumuman. Di ruang sauna, Pak Tua sudah mempersiapkan operasinya. Mereka akan mengambil jantung dan darah Chae-hee yang tergolong langka. Baru akan memulai operasi, Taejo tidak sengaja membuat suara keributan. Yonggyu pun memperingatkan Taejo agar berhati-hati. Ia tak mau operasi itu gagal kembali. 잠깐만. 근데 사람이 달아졌다니까요. 제 말 좀 들어보세요. 방송 좀 해주세요. 잠깐만. Yonggyu merekam jalannya operasi sebagai bukti kepada si pembeli organ. Saat merekam wajah Chae-hee, Yonggyu tersadar bahwa ia mengenali wanita itu. Ia ingat Chae-hee adalah adik dari Yongchul, anggota mereka sekaligus sahabat Yonggyu yang sudah tewas. Sementara itu, Sang Ho meminta bantuan Yuri untuk bersama-sama mencari istrinya. Setelah itu, Yonggyu keluar untuk mengamankan situasi. Disinilah Yonggyu melihat Yuri dan Sang Ho yang sibuk mencari Chae-hee. Sementara di dalam, Pak Tua dan Taejo yang kurang cocok bersitegang karena Taejo tak sopan padanya. Bukannya langsung mulai operasi, Pak Tua malah mengambil kesempatan menggerayangi tubuh Chae-hee. Karena perbuatan Pak Tua itulah, Chae-hee pun tersadar. Tak mau operasi itu gagal kembali. Taejo pun berusaha mati-matian mendiamkan Chae-hee. Sang Ho yang sibuk mencari Chae-hee mendengar teriakannya. Dengan cepat, Yonggyu pun menghalangi Sang Ho masuk ke dalam sauna dengan berpura-pura cemburu melihat Yuri bersama Sang Ho. Sedang fokus mencari dan tak mau mengulur-ulur waktu. Yuri pun berkata nanti ia akan menjelaskan semuanya. Taejo memaksa Pak Tua untuk segera membedah Chae-hee. Tetapi Pak Tua tidak bisa memulai operasi karena obat biusnya ternyata telah terjatuh dan pecah. Chae-hee tak mungkin dioperasi dalam kondisi sadar. Yonggyu terus menghalangi Sang Ho masuk ke dalam sauna, begitupun dengan Taejo. Tapi tetap saja Sang Ho masuk ke dalam sauna mencari sang istri. Sayangnya Sang Ho tidak dapat melihat istrinya yang sudah disembunyikan. 불러는 죽였는데. Setelah itu, Sang Ho dan Yuri mencari ke ruangan kargo. Tetapi petugas kapal tidak bisa membukakan pintu kargo dengan alasan keamanan. Yuri pun terpaksa meninggalkan Sang Ho setelah mendengar ada keributan di kamarnya. Ternyata sang ayah panik karena anaknya tak kunjung kembali ke kamar. Selanjutnya, setelah membuat Chae-hee kembali pingsan, Pak Tua pun mulai membedah Chae-hee. Sang Ho yang masih mencari istrinya kembali menuju ke sauna. Taejo yang sedang berjaga memukul kepala Sang Ho hingga pingsan. Karena pandai ngeles, penjaga yang melihat aksi mereka malah jadi membantu memindahkan Sang Ho ke kamarnya. Kini operasi telah selesai. Mereka menyimpan jantung dan darah Chae-hee di dalam sebuah kotak khusus. Agar mayat Chae-hee tak ditemukan, Yonggyu dan anak buahnya pun membuang jasad beserta kursi roda Chae-hee ke lautan. Keesokan paginya, Sang Ho yang baru sadar kembali panik karena belum juga menemukan istrinya. Ia kembali meminta bantuan Yuri untuk menemaninya melapor pada polisi. Tetapi Yuri tidak bisa membantu karena ia harus segera membawa ayahnya operasi. Yonggyu berhasil lolos pemeriksaan paspor. Agar wanita parubaya yang ia pekerjakan membawa organ juga lolos, Yonggyu pun menyogok petugas imigrasi Cina.
Setelah keluar dari pelabuhan, tampak Pak Tua langsung dijemput pacarnya. Di tempat lain, Sang Ho bersama petugas kapal membuat laporan kehilangan. Namun anehnya, istri Sang Ho tidak terdaftar di data nama penumpang. Sang Ho setengah tidak percaya karena selama berada di atas kapal, ia selalu bersama istrinya. Selanjutnya, Yonggyu dijemput oleh utusan pembeli organ tubuh. Dalam perjalanan, ia teringat peristiwa 3 tahun yang lalu. Saat melakukan operasi, Pak Tua rupanya dalam kondisi mabuk, sehingga korban yang akan dibedah dapat melarikan diri hingga akhirnya membuat Yongchul mengorbankan nyawanya. Yonggyu juga diam-diam memberikan uang bagian Yongchul kepada adiknya. Di tempat lain, karena pekerjaan telah selesai, Taejo dan Waluyo memesan tiket pulang ke Korea. Anehnya, mereka hanya mendapatkan 1 tiket saja dari Wagiman. Sementara itu, Yonggyu merasa aneh karena rute yang mereka lewati kali ini berbeda. Segera, Yonggyu pun menghabisi si utusan dan melarikan diri. Di hotel, Pak Tua langsung bercumbu dengan pacarnya. Dan hal yang mengejutkan kembali terjadi. Dari dalam tas Pak Tua, Chae-hee pun keluar. Setelah sadar, Chae-hee langsung menghubungi suaminya. Yap, Sang Ho pun terkejut mendapati bahwa istrinya masih hidup. Tetapi Pak Tua langsung memutus telepon mereka. Rupanya, Chae-hee diselamatkan oleh Yonggyu. Ia merasa berhutang budi dan tak tega adik anak buahnya menjadi korban. Yonggyu sebenarnya masih punya sisi manusiawi. 먹고 살리고 똥밭에 굴러서 그렇지. 속도 똥은 아닌 거라. Tak lama kita kembali dibuat terkejut. Taejo tiba-tiba datang dan menghabisi Pak Tua dan pacarnya. Rupanya ia sudah dibayar oleh Wagiman untuk mengkhianati Yonggyu. Sebelum membunuh Pak Tua, Taejo terlebih dahulu membunuh temannya sendiri, Waluyo. Chae-hee pun dibawa oleh Taejo. Yonggyu yang menyadari rencana ini langsung tancap gas ke rumah sakit. Chae-hee pasti dibawa untuk melanjutkan operasi pengambilan organ. Kembali sama, Yuri juga datang ke rumah sakit itu untuk mengoperasi ayahnya. Dengan pura-pura mengantarkan pesanan organ tubuh, Yonggyu berhasil masuk. Ia pun mendapati pihak rumah sakit sudah mengambil organ tubuh Chae-hee. Kemudian dengan santainya, Sang Ho menghampiri Yonggyu. Terungkaplah bahwa Sang Ho adalah dalang dan merupakan pemesan organ tubuh dari Chae-hee. Bahkan Sang Ho merencanakan operasi ini selama 3 tahun lamanya. Ia bekerja sama dengan Wagiman. Tidak sampai di situ, Yuri juga ditipu oleh Sang Ho. Setelah Yuri mengantar ayahnya ke rumah sakit, rupanya Sang Ho menyuruh pihak rumah sakit untuk mengambil organ tubuh ayah Yuri. 요즘 세상에 그렇게 순진한 아가씨가 다 있어. 내 마누라 넘기려고 배탄 나나. 내 마누라 작업하려고 배탄 당신이. Tak mau berlama-lama, Sang Ho pun meninggalkan Yonggyu dan menyuruh Taejo menghabisi nyawanya. Taejo mengkhianati Yonggyu karena merasa dirinya sudah dicampakkan. Ia sekarang di pihak Wagiman yang membayarnya lebih tinggi. Duel penuh darah tak bisa terelakkan. Tak mau menyerah begitu saja, Yonggyu pun mengejar Sang Ho yang melarikan diri. Yuri yang telah tahu perbuatan bejat Sang Ho tampak begitu sedih mendapati ayahnya justru telah tiada. Bahkan organ tubuh ayahnya juga diambil. Niat hati ingin ayahnya segera sembuh, tapi kematian justru datang pada ayahnya. Setelah Yonggyu berhasil menangkap Sang Ho malah berkata, tidak akan ada orang yang mencari para korban yang menghilang. Yonggyu menyadari, Yuri pasti sangat kehilangan ayahnya. Sang Ho seperti iblis, ia malah mengajak Yonggyu bekerja sama memperdagangkan organ tubuh manusia. Yonggyu pun semakin geram dan mengajar Sang Ho habis-habisan. 잘 가. 여보. Terakhir, Yonggyu pun menembak Sang Ho menggunakan pistol milik polisi yang datang mengamankan mereka. Yuri yang telah kehilangan ayahnya tak sanggup lagi menahan kesedihan. Ia memilih bunuh diri meloncat dari rooftop rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, kasus perdagangan organ tubuh yang didalangi oleh Sang Ho terungkap. Wagiman juga turut ditangkap polisi. Sang Ho dan pihak rumah sakit sudah lama bekerja sama dalam perdagangan organ tubuh manusia ini. Sang Ho memanfaatkan pekerjaannya sebagai petugas asuransi untuk mendekati Chae-hee. Sementara Yonggyu sebagai kurir juga ditangkap dan akan menerima hukuman penjara yang sangat lama. Waktu terus berjalan. Ternyata Sang Ho yang ditembak Yonggyu masih hidup. Organisasi yang menaunginya sangat berpengaruh hingga Sang Ho dapat bebas dari jeratan hukum. Sang Ho pun kembali mencari calon penerima organ tubuh lainnya. Yap, dengan begitu film pun tamat.
Traffickers adalah sebuah film thriller kriminal Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2012. Dibintangi oleh artis ternama seperti Im Chang-jung, Choi Daniel, Oh Dal-soo, dan Joo Yeon-hee, serta disutradarai oleh Kim Hong-sun. Filmnya sendiri bercerita tentang perdagangan jual beli organ manusia ilegal. Para pemeran dalam film begitu terlihat sangat baik dan terkesan alami. Alur cerita yang cukup menegangkan membuat kita yang menonton akan terbawa ke dalam suasana. Durasi yang pas membuat film ini tidak bosan saat kita menontonnya. Menonton film ini bagaikan menikmati sebuah kue lapis yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan kelezatan yang tidak kita duga. Karena saat menikmati film ini, kita akan menemukan lapisan-lapisan plot twist yang mencengangkan. Bagi kalian yang suka dengan film bergenre aksi kriminal yang membuat kalian cukup tegang, film ini cocok masuk ke dalam list tontonan kalian. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Traffickers 6,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida, bye-bye!